Halo semuanya, kembali lagi di channel Jelly bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue akan membandingkan dua laptop yang unyu-unyu. Kenapa gue bilang unyu-unyu? Karena bentuknya sama-sama mini, kecil dua-duanya. Dan gue akan bahas kelebihan, kekurangan, dan masih bisa digunakan apa aja sih kedua notebook ini. Dan inilah HP Mini 101 dan Asus Travel Notebook T101HA. Nah, berhubung syuting hari ini bertepatan pada tanggal 13 April 2021, pada hari ini hari pertama puasa, jadi gua mewakilkan tim jualan laptop Indonesia mengucapkan marhabannya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Sekarang kita lanjut dulu untuk ke videonya. Nah, kenapa sih gua mau bandingin dua notebook 10 inci ini, padahal banyak orang yang udah jarang pakai laptop berukuran 10 inci, banyak yang pakai ukuran 12 inci ke atas atau 12 inci yang lebih besarnya lagi, atau beli notebook yang udah berukuran 13 atau 14 inci. Karena menurut gua dua notebook ini masih punya potensi di tahun 2021 ini untuk mengerjakan hal-hal yang ringan-ringan aja, dan ukurannya pun compact kan, cuma 10 inci bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau untuk office work gue yakin masih bisa, dan itulah kenapa gue akan cari perbandingan di antara kedua notebook ini. Nah, untuk review lengkapnya kedua notebook ini sebenarnya udah pernah dibahas. Kalau yang Asus Transformer Book ini pernah dibahas sama Andre, bisa menonton, klik kartunya ada di atas. Kalau yang HP Mini ini juga direview sama Febri, videonya tayangnya kemarin, bisa klik card yang ada di atas juga. Tapi setelah nonton video yang ini, jadi kelar nonton video ini baru klik card yang ada di atas. Terus apa bedanya dari kedua notebook ini di antara HP Mini sama Asus Transformer Book T101HA ini? Nah, langsung aja kita bahas dari sisi dimensi dan beratnya. Kalau untuk dimensinya, HP Mini ini memiliki dimensi berukuran 10 x 3 x 6,8 x 1,3 inch dengan berat 1,3 kg. Ini kecil-kecil punya berat 1,3 kg. Itu udah termasuk dengan baterainya. Kenapa berat? Karena baterainya ini masih removable, karena di keluaran tahun 2009 baterai itu masih tebal-tebal, jadi notebook ini masih mempunyai berat yang lumayan lah untuk ukuran notebook 1,3 kg. Sedangkan kalau Asus Transformer Book ini dia memiliki dimensi 261 x 175 x 9 mm. Ini hanya untuk ukuran tabletnya saja, dan kalau docknya berukuran 261 x 175 x 19 mm. Emang bedanya tipis banget sih, karena docknya juga kecil kan. Terus kalau beratnya, kalau tabletnya aja tuh berat 580 gram, dan kalau udah tambahin dock jadi beratnya cuma 1 kg. Nah, ini lebih ringan karena umur yang ini lebih muda dibanding HP Mini, jadi dia udah memakai part-part yang lebih tipis lah gitu istilahnya. Jadi dia punya berat yang lebih ringan dibanding yang HP Mini ini. Nah, kalau tadi kita udah bahas dari sisi dimensi dan beratnya. Sekarang gimana material yang digunakan dari kedua notebook ini? Kalau HP Mini ini dia keseluruhan bodi itu masih pakai polikarbonat, plastik lah semua keseluruhannya. Di belakangnya ini dia plastik glossy. Jadi ya masih kelihatan ringkih, tapi ya untuk di tahun segitu sih ini material yang udah cukup bagus gitu. Sedangkan yang Asus Transformer Book ini dia di tabletnya udah menggunakan aluminium, dan di docknya ini dia menggunakan plastik. Jadi untuk sisi ketahanan Asus Transformer Book ini gue yakin lebih kuat dibanding pakai polikarbonat si HP Mini ini. Tapi bukan berarti polikarbonat itu jelek. Ini buktinya kan dari tahun 2009 sampai 2021 aja dia masih punya bodi yang cukup bagus lah kalau dirawatnya dengan benar. Kalau rawatnya nggak benar ya pasti cepat rusak lah. Balik lagi ke penggunanya masing-masing. Nah, kalau dari segi layarnya, kedua notebook ini memiliki layar edge-to-edge yang sama, yaitu 10,1 inci. Dan kalau untuk panelnya, HP Mini ini masih menggunakan panel TN, sedangkan yang Asus Transformer Book ini dia sudah menggunakan layar IPS karena dia sudah touchscreen dan bisa dijadikan tablet kayak gini. Nah, ini keunggulan dari Asus Transformer Book, dia bisa jadiin tablet dan layarnya itu touchscreen. Jadi dia memungkinkan kita menggunakannya di berbagai macam kondisi. Cocok banget nih buat kalian kaum rebahan kayak anak-anak sekarang yang kerjaannya sekolahnya di rumah, tapi sekarang juga sekolah udah mau masuk ke tatap muka ya. Tapi bisa lah digunain kalau kalian gabut terus mau video call gitu sambil tiduran atau nonton film sambil tiduran, bisa pakai Transformer Book kayak gini. Jadi ini keunggulannya si Asus Transformer Book ini dibanding HP Mini. Nah, tadi kan gue menyenggol dikit soal video call kan. Nah, di kedua notebook ini sama-sama mempunyai webcam yang resolusinya sebenarnya nggak bagus-bagus banget, cuma 0,3 megapiksel. Nah, kalau untuk kualitasnya sih keduanya punya webcam yang bisa dibilang cukup lah ya kualitasnya, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget, tapi kalau untuk meeting online masih bisa. Dan kalau misalnya mau punya hasil lebih bagus, ditambahin lighting lah kayak biasa. Ini gue juga ngetesnya kan pakai full lighting di depan sama di samping, jadi
hasil yang keluar nanti yang kalian lihat tuh hasil full lighting, tapi kalau low light pasti ya beda lah hasilnya. Dan kalau untuk kualitas perekaman audionya ya cukup juga sih, sama ya, nggak gitu jelek-jelek banget, masih bisa menangkap perekaman suara kita, masih cukup bagus lah, karena dia punya perekamannya tuh di, kalau ini nih ya, dia di atas lubang mikrofonnya. Kalau yang si SP Mini ini dia punya lubang di persis di samping webcamnya kayak gitu. Terus apalagi yang gue bahas tadi, udah bahas dimensi dan berat, terus bahas layar, webcam. Gue bahas spesifikasi dikit aja ya. Kalau dari sisi prosesor, emang Asus Transformer Book ini terbilang lebih cepat dan lebih mudah karena dia sudah menggunakan Intel Cherry Trail Z8350 quad-core, sedangkan SP Mini masih menggunakan Intel Atom N2600. Ya bisa dilihat lagi dari tahun keluarannya, kan Transformer Book ini keluarannya lebih baru ya dibanding SP Mini. Jadi SP Mini masih menggunakan seri Intel Atom, dia sudah menggunakan Intel Cherry Trail. Bisa bilang kayak dia setara kayak Celeron lah kayak gitu. Dan kalau dari sisi penyimpanannya, SP Mini ini mempunyai penyimpanan yang lebih luas lah. Dia mempunyai penyimpanan 300 GB dan dia masih menggunakan hard disk, jadi masih bisa di-upgrade lagi sampai ke 500 GB. Sedangkan kalau si ini Optimus Prime, Optimus Prime. Si Optimus Prime ini masih dia menggunakan eMMC 128 GB. Jadi untuk penyimpanannya SP Mini ini mempunyai penyimpanan yang lebih luas. Sedangkan kalau dari sisi kecepatannya, eMMC ini dia punya kecepatan yang lebih kencang karena dia modelannya kayak SD card gitu. Memory card sih namanya juga eMMC kan. Tapi dia punya storage yang sebesar 128 GB. Kenapa gitu? Karena dia mode tablet gitu. Kalau ini kan enggak nih, dia mode kayak laptop pada umumnya karena dibikin lebih kecil jadi notebook. Jadi dia menggunakan hard disk. Kalau ini pakai hard disk, kayaknya sih bisa kayak seri yang sebelumnya, yang T101H. Dia kan di dockingannya ada hard disk 500 GB dan di sini cuma, tapi eMMC-nya cuma 64 GB. Tapi yang di seri yang ini dia dibikin full di tabletnya aja sebesar 128 GB kayak gitu. Nah, ini nih yang kekurangannya dari si dua notebook unyu-unyu ini. Ukuran touchpadnya, gua bener-bener gak nyaman banget sama touchpadnya karena ya itu kecil banget nih. Tadi nih yang di SP Mini touchpadnya cuma segini doang gitu. Satu jari gua aja tuh nggak leluasa buat gerak ke kiri ke kanan gitu. Emang kalau pakai notebook kayak gini lebih disarankan untuk memakai mouse sih kalau untuk gue pribadi ya, karena jadi gue nggak leluasa aja gitu buat gerakinnya. Sedangkan di Asus Transformer Book ini touchpadnya jadi kayak useless gitu karena dia udah touchscreen kan. Kalau gue pakai ini lebih sering pakai touchscreennya dibanding pakai touchpadnya karena touchpadnya kan kecil gitu, menurut gue kurang nyaman. Jadi ya gue lebih sering pakai si touchscreennya ini karena ya itu, ini kan luas nih 10 inci, jari lo bisa kemana aja gitu kan, geraknya enak. Sedangkan kalau si SP Mini ini kayak satu jari aja nih buat jalan gini aja tuh kayak kurang leluasa gitu. Terus juga dia masih kurang responsif kan, jadinya masih kalau mau ke ujung tuh masih kayak harus 2 kali slide gitu di touchpad. Jadi itulah kekurangannya dari si kedua notebook ini. Touchpadnya tuh kecil banget, buat gue kurang nyaman aja. Nah tadi kan udah kekurangannya tuh dari touchpadnya, tapi ini ada tapinya nih. Di kedua notebook ini mempunyai juga port I/O yang bisa dibilang cukup lumayan lah. Kalau dari SP Mini ini dia mempunyai port I/O yang cukup banyak. Dia mempunyai 3 USB 2.0, ada VGA-nya juga. Terus juga ada audio combo jack-nya 1 sama RJ45. Oh ya, ada satu lagi card reader. Jadi di SP Mini ini bisa dibilang port I/O-nya itu cukup banyak. Sedangkan kalau di Asus Transformer ini memiliki satu USB 3.0, USB 2.0, micro HDMI, SD card reader, dan audio combo jack. Nah, kalau di SP Mini, kalau di Transformer Book ini dia semuanya portnya ada di bagian layarnya ini, di tabletnya. Karena di dockingannya ini dia cuma buat touchpad sama keyboardnya aja, jadi semua port I/O-nya nempel di bagian tabletnya. Sedangkan kalau si SP Notebook ini semua posisi portnya sama di bagian kiri dan kanan seperti pada laptop umumnya. Terbalik, seperti pada laptop umumnya. Ya gitu deh pokoknya. Gue ribet sendiri ngomong kayak gitu doang. Nah kalau untuk konektivitasnya, kedua notebook ini mempunyai konektivitas WiFi yang sama 802.11 ABGN. Bedanya bukan di WiFi, bedanya di Bluetooth. Di Bluetoothnya itu Transformer Book ini dia sudah menggunakan Bluetooth versi 4, sedangkan SP Mini ini dia menggunakan Bluetooth versi 2.1. Ya maklum lah kan beda tahun gitu kan. Ini lebih muda, ini lebih tua. Jadi Bluetoothnya yang ini di versi 4, ini versi 2.1. Nah tadi kan udah gue sebutin tuh berbagai macam kekurangan dan kelebihan dari kedua-duanya notebook ini. Tapi keduanya ini masih sama-sama support untuk kegiatan sehari-hari seperti office work dan berselancar di internet. Kayak gitu.
Nah, untuk meeting online juga bisa karena dia sudah mempunyai webcam dan udah ada mikrofon built-in-nya juga. Jadi untuk video conference udah pasti bisa. Ditambah lagi dia juga punya audio combo jack. Jadi kalau kalian pakai headset yang sudah built-in dengan mikrofonnya atau earphone yang udah sama mikrofonnya, bisa langsung dikonekin aja. Nah, setiap produk kan pasti punya kelebihan dan kekurangan sama kayak kedua notebook ini. Dari segmen marketnya pun juga berbeda. Ini karena ini laptop udah keluaran lama, pasti kan ini seri awal-awal laptop mini pada tahunnya, dan ini punya segmen untuk orang-orang yang pengen punya portabilitas lebih apa ya? Lebih bisa dibawa kemana-mana dan lebih ringan karena lebih ringkas lah itu istilahnya. Karena kan dia bisa dijadikan tablet aja. Jadi kalian tuh nggak perlu bawa dockingannya kayak gini, langsung copot aja kayak gini dan bisa kalian bawa kemana-mana karena semuanya udah ada di sini. Kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya portabilitas yang tinggi, notebook Acer Floorbook ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman. Nah, mungkin sekian aja untuk perbandingan kedua notebook ini. Gimana menurut kalian? Atau kalian juga punya experience menggunakan kedua notebook ini? Bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini juga bisa membantu teman-teman semua. Dan like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye-bye. Ausnya aku.